Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami hendak memuji nama-Mu yang agung, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami agar kami mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5 dan dilanjutkan ayat 12-14. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada yang ingat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa saja ya? Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria Magdalena. Kemudian kepada Bapak Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit sebelum mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Kemudian kepada Petrus dan teman-temannya di Danau Tiberias. Dan banyak kisah penampakan diri Tuhan Yesus lain yang ditulis di Alkitab. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajak para murid ke sebuah bukit dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, lalu bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan naik ke surga? Para murid melanjutkan kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya. Mulai dari menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat, menceritakan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid disuruh kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai para murid. Para murid pun melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan.
Mereka kembali ke Yerusalem dan berdoa dengan tekun dan penuh sukacita menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Setiap hari mereka berkumpul bersama untuk berdoa kepada Tuhan di sebuah ruangan. Roh Kudus itulah yang akan menyertai dan menolong para murid dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudus untuk menjaga dan menyertai adik-adik. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang turun untuk menyertai kita semua. Dia tidak bisa kita lihat dan kita pegang, tetapi Roh Kudus akan menolong dan melindungi kita semua. Sehingga adik-adik tidak perlu takut. Setiap kali merasa takut, adik-adik harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menjaga adik-adik. Seperti para murid tadi yang setia menunggu hadirnya Roh Kudus dengan tekun berdoa, kita pun harus tekun berdoa, sehingga Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menjaga dan melindungi kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menyertai kami. Terlebih di masa corona saat ini, terima kasih Tuhan masih menjaga kami dan memberi kami kesehatan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari para murid yang tetap setia berdoa dan menantikan Roh Kudus. Tuhan bimbing kami supaya kami juga percaya bahwa di saat kami takut ataupun sedih, Tuhan pasti mengirimkan Roh Kudus untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.